Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kasadonya mendapat syafaat di kemudian hari. Belah dunsana ambo di masa Jawa Barado. Kok kita indah disabitkan nama, kok kadang indah dimbaukan galang. Di lingkuang sambah kasadonya. Pada kesempatan yang baik ko jo indah memanjangkan mukadimah. Ambo ingin menyampaikan dalam uraian adat ala Minangkabau, yaitu tentang sako, pusako, josang sako. Apa ko itu dikatakan sako? Sako adalah gala atau gelar bagi seorang datuk atau penghulu. Kemudian pusako. Pusako adalah kekayaan atau warisan yang diterima secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Kemudian sang sako adalah jabatan atau pangkat bagi seorang datuk atau penghulu. Namun pada sang kini, ambo ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang pusako di Minangkabau. Jadi nan dikatakan pusako, yaitunya kekayaan yang diterima secara turun-temurun dari orang ngalah dulu pada kita. Jadi nan sifat dari pusako ko adalah jawek bajawek. Artinya ada ahli waris yang menjawek. Itu yang dikatakan pusako, sifat dari pusako. Jadi pusako ko dikategorikan dua macam. Yang pertama pusako rendah, yang kedua pusako tinggi. Nan dikatakan pusako rendah yaitu nan dipadape jo caro tambilang ameh atau di Bali. Artinya dipadape karena di tambilang ameh atau di Bali jo ameh jo perak. Atau harato nan dape dari hibah. Itu namanya pusako rendah. Jadi nan dikatakan pusako rendah ko itu diterima secara turun-temurun juga, tapi dasarnya karena diibah atau di Bali. Kemudian haratu pusako tinggi, ikulah nang kita kaji nan acok terjadi di tengah masyarakat kita, perdebatan dan segala macam. Jadi haratu pusako tinggi ko didapat karena jo tambilang basi. Artinya jo manaruko nenek moyang kita di masa dahulu, jo jalan bagotong royong. Artinya bersama-sama dalam suatu kaum tu, bersama-sama manaruko menjadikan sawah atau ladang. Kemudian adalah pusako tinggi ko nan dipadape karena dek dijawe. Artinya nan ninggo balangau nan titik baujan. Misalkannya ada suatu kaum yang punah pada satu suku, nan satu suku Jawa
itu awak berhak menjawab aratonyo sesuai jo ketentuan adat. Ado yang sajangka, ado yang seito, ado yang sedapo. Kalau istilah adat, sia nangga balu inyo nama marah. Artinya orang yang terdekat itulah orang yang banyak mendapat harato ceko. Itu disebabkan karena dia bajawe. Disesuai juga lah jo ketentuan adat kita, sifat dari harato pusako itu jawe bajawe. Jadi sesuai jo ketentuan adat Minangkabau, harato pusako tinggi itu adalah milik basamo, artinya harato serikat, milik kaum, baik laki-laki maupun padusi punya hak jo harato pusako tinggi yang ada di dalam kaum itu. Namun nan berkuasa jo harato pusako tinggi itu adalah mamak kepala waris. Dan dikatakan mamak kepala waris ko adalah laki-laki yang paling tua dalam kaum. Itu otomatis menjadi mamak kepala waris. Atau boleh juga mamak kepala waris ko diangkat disepakati salah seorang laki-laki walaupun masih muda umurnya, tapi disepakati di kaum menjadi mamak kepala waris. Itu boleh juga menjadi mamak kepala waris. Dan mamak kepala waris lah yang menentukan hak pakai kepada masing-masing anggota kaum. Namun untuk hak pakainya, awak di Minangkabau ko diutamakan dulu untuk kemanakan dan perempuan. Karena di Minangkabau ko perempuan ko dilindungi. Artinya kalau untuk membeli rumah di tanah pusako tinggi itu kemanakan kita nang perempuan atau nang padusi. Nah laki-laki enggak. Tapi bukan tak boleh laki-laki menggarap harato pusako tinggi, boleh ya. Tapi utamakanlah dulu sanak kita nang perempuan. Jadi dalam berkuasa harato pusako tinggi itu laki-laki. Tandanya yoba itu harato pusako tinggi seandainya berandai-andai digadaikan harato pusako tinggi ceko itu yang bisa mengadaikan itu laki-laki. Nang padusi tidak bisa. Tidak kena mau orang mana rimo gadai. Harato pusako tinggi itu boleh digadaikan ada beberapa kategori. Yang pertama sekali itu dimaik tabuju di tengah rumah. Gadih gadang tak balaki, rumah gadang ketirisan, atau de membangkit batang terandam. Kalau seandainya gala kita lah lama nak laki disebabkan karena tataruh atau telipe, maka ingin kita malakian balik, itu boleh mengadai harato pusako tinggi. Itulah ketentuan harato pusako tinggi di Minangkabau ya. Kemudian ada yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat kita. Bolehkah harato pusako tinggi itu disertifikatkan? Jawabnya boleh disertifikatkan. Jadi kalau itu ada setengah suara mengatakan ada nak sampai batanya kambo. Kalau sertifikatkan mak tu harato ko tentu habis harato pusako tinggi ko digaden mamak kapang. Kan itu ceritanya. Sebenarnya dikatakan sertifikat itu adalah legalitas hak milik menurut ketentuan pemerintah. Jadi sertifikat itu legalitas hak milik menurut ketentuan pemerintah. Jadi kalau ingin mensertifikatkan harato pusako tinggi, itu sertifikat kalau ate nama kaum dan ate nama pribadi. Kalau ate nama pribadi kita sertifikatkan, maka ikutnya akan menjadi milik pribadi. Maka sertifikatnya itu ate nama kaum. Jadi kalau ate nama kaum itu sertifikatnya
mangko syarat-syaratnya lebih banyak daripada sertifikat secara pribadi. Contohnya kalau terima kaum itu mangko adalah kesepakatan kaum terlebih dahulu, kemudian ada ranjinya, ya, ada orang-orang yang ditunjuk untuk menandatangani. Nah, jadi untuk itu tidak bisa mamak ceko manggadean kabang. Karena untuk manggadean kabang itu ulang-ulang yang tercantum nama dalam sertifikat itu harus menandatangani. Itu tidak mungkin terjadi. Sulit akan terjadi. Kecuali kaum itu lah punya keinginan untuk mengadakan kabang. Kaum yang punya keinginan. Itu kan bersama-sama. Sama juga kalau kini kalau kaum itu punya keinginan pula untuk mengadakan mano kan tidak di masalah. Bisa juga kalau sertifikat itu sebuah itu je lah cara mengadakan kabang. Tidak mungkin seorang mamak saja bisa datang kabang kemudian digadakannya sertifikat. Itu tidak bisa. Jadi kalau untuk harato pusako tinggi itu caranya. Tidak usah ragu-ragu, lebih rancak disertifikatkan karena sertifikat jago akan memperkokoh harato pusako tinggi kita. Dan ada juga nampak tanya kambo, kalau seandainya tidak boleh dijual-jual harato komal itu, tentu orang nan datang ke negara awak di mana kembali rumah. Kalau secara dulu di Minangkabau, orang nan datang malako kawak tu diagih batanah namanya saparumah saparumbuangan. Jadi bagian secara dulu diagihan ke orang nan malako kawak. Sawah misalnya enggak satumpak, tanah perumahan, karambi agak sabatang, atau tabe agak cie. Nah, serupa itu caranya dulu. Karena tidak boleh dipajuabalian. Tapi kalau kini zamannya ada orang malako, tentulah susah magih atau pusako tinggi. Jadi mungkin tidak bisalah orang magihan kepada orang nan malako tu. Jadi serupa itulah jalannya Ratu Pusako Tinggi Cako di Minangkabau dan tidak boleh dipajuabalian. Dan hanya boleh digadaikan sesuai syarat-syarat nan ada Cako. Namun Ratu Pusako Tinggi di Minangkabau itu engkau boleh digadaikan tu pada umumnya itu namanya panindiang malu, walaupun mai terbuju tengah rumah gadi gadang tak balaki ya. Itu disebabkan karena malu. Di panindiang malu mangko harato ko boleh digadaian. Itu untuk menutup malu daripada kaum kita. Itulah yang dikatakan harato pusako tinggi di Minangkabau. Jadi harato pusako tinggi ko nang kita terima dari orang sebelum kita. Itu namanya pusako. Jadi pusako tu kalau seandainya baru kita pada hari kini, alun bisa kita namakan itu pusako. Di pusako itu nalah terima dari orang nan sebelumnya. Walaupun pusako rendah maupun pusako tinggi. Artinya lah ada waris yang menerima. Itulah yang dikatakan pusako. Tapi misalkan contohnya ada kari baru wabali cako itu belum bisa dikatakan pusako. Tetapi mungkin anak awak nama narimo iswa itulah bisa dikatakannya pusako. Di pusako itu kuncinya artinya nalah usang. Artinya nalah lamo di pada itu namanya pusako. Sama belum kalau adat tu nalamo pusako tu nanusang. Jadi mungkin itulah urai nambo tentang harato pusako tinggi di Minangkabau. Itunya harato serikat yang milik kaum. Jadi tidak ada istilahnya bahasanya harato di Minangkabau itu turunnya ke perempuan. Itu salah. Jadi turunnya ke kaum. Sebab kalau ada perselisihan harato pusako tinggi, maka orang samantala mengatakan samantala jo kaum datua itu. Walaupun yang memakai itu salah satu anak kemanakan dalam kaum yang bersangkutan, misalkan bernama Siupia,
mangko ulang lah sementara isupiak tapi jo kaum datua A misalkan. Nah, itulah Harato Pusako Tinggi di Minangkabau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan nanti insya Allah ambo akan menerangkan dulu tentang sako atau gala bagi seorang datua. Untuk sang kini ambo cukupkan sampai di siku dulu. Ambo sudahi membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.